terbang normal di atas, kira-kira bunyinya kurang lebih besar. Jadi Bapak Ibu nanti yang terbang ke Arab Saudi, kalau tidak transit, ya kurang lebih 11 jam akan mendengar suara berdengung begini. Ya biasa telinga itu kayak seperti tertutup. Ya nanti caranya kalau mendarat bisa ditutup hidungnya begini baru ya kayak letus itu. Untuk antisipasi bisa juga punya permen ya di pesawat. Ya. Karena suara mendengung begini akan terdengar sampai kita tiba di bandara nanti. Ya, saya matikan saja. Ya, kemudian yang paling penting ini juga diperhatikan bahwa ini semua ini cuma gambar, tetapi pada saat take off jendela terbuka seperti ini. Ya, begitupun pada saat mau landing dibuka jendela. Jadi walaupun belum disuruh karena sudah ada simulasi ini, kalau misalkan mendapatkan jendelanya tertutup ya ditarik ke atas supaya terbuka pada saat mau take off dan landing. Pada saat sudah terbang normal ditutup saja. Tidak ada juga yang perlu dilihat di atas. Ya. Nah, ya. Kemudian terkait masalah kursi ada juga jamaah kemarin. Ya, nomor seatnya di belakang. Ya, dia tidak mau ke belakang, maunya duduk di depan. Ya, terpaksa saya bilang, Ibu bagus di belakang, cepat tiba. Ban belakang jadi mendarat, baru mau pindah kalau mau cepat tiba. Iya, jadi macam-macam saja untuk jamaah pendekatan kita supaya dipahami. Termasuk yang paling penting ini banyak masalah penggunaan lavatory, penggunaan toiletnya. Ya, toilet. Ya, WC. Iya. Iya, lavatory ya. Ini asli toilet dari pesawat Garuda. Ya. Sebelumnya saya lupa, ini mockup kita ini adalah Boeing 777. Ya. Perbedaannya karena banyak juga yang dipakai ke sana Airbus. Perbedaan Airbus dengan Boeing adalah ada tempat duduk kru. Kalau Boeing 777. Jadi kalau misalkan Boeing 777 mungkin seperti ini. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia Airlines dengan nomor penerbangan B777-300ER. Penerbangan ini adalah penerbangan kepesasan pokok. Akan kita tempuh kurang lebih 11 jam perjalanan dari Bandara Hasanuddin menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan ketinggian jelajah 23.000 kaki di atas permukaan laut. Tidak percaya ibu sendiri. Mantap, sudah bisa jadi pilot itu. Ya, ini bedanya. Kalau Boeing ada tempat duduk kru, kalau Airbus tidak ada. Ya. Toiletnya juga ini model dulu. Sekarang toilet pesawat kan terbelah begini. Ya, ditarik, dia terbuka, ditutup, jadi dorong dia tertutup. Ya, tapi cara kerjanya sama. Ya, kalau mau ke laboratorium, mau ke WC, mau ke toilet, tidak usah ditemani. Dipanggil kemanakannya, nak, temani dulu saya kesana. Memang biasanya ibu-ibu suka berdua atau ditemani di dalam. Jangankan di pesawat, di WC Masjid Kuba Asrama Haji, tahun lalu saya mau masuk buang air kecil, begitu saya tunggu pintu WC terbuka, 3 orang jamaah ibu-ibu. Biasa juga di pesawat, 2 orang masuk. Ini susah di dalam, sempit sekali. Ya, itu juga terkait tadi yang saya katakan bahwa pertama kita harus tahu yang menerbangkan pesawat adalah udara, yang kedua yang menyeimbangkan pesawat penumpangnya sendiri, bapak ibu sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan penumpang ini berkumpul di sana atau yang di sini berkumpul di satu titik, pesawat bisa oleng. Ya. Jadi saya tekankan bahwa setiap penumpang masing-masing bertanggung jawab terhadap keselamatan satu pesawat, keselamatan penerbangan. Ya. Walaupun berada di dalam laboratorium, kalau mendengar misalkan dari kru bahwa penumpang yang terhormat silakan kembali ke tempat duduk Anda, tegakkan proses standaran cuaca di luar kurang baik. Pada saat mendengar seperti itu dari kru, walaupun berada di dalam toilet, cepat keluar. Ya, cepat keluar ya. Maksudnya cebo makin cepat. Sampai gak cebol lagi cebo. Maksud saya kalau sudah di dalam cebo makin cepat kalau mendengar seperti itu cuaca kurang baik, kembali ke tempat duduk karena yakinlah bahwa sayalah penyeimbang pesawat. Satu tempat duduk kurang satu orang, keseimbangan pesawat berkurang. Jadi bukan permainan guru selalu menyuruh kita kembali duduk. Ya, apalagi mau ke belakang gosip atau cerita tidak bisa. Ya.
itu tidak ada orang, langsung dibuka saja. Posisi di dalam. Bukan kesalahannya yang membuka, kesalahan yang di dalam tidak mengunci. Iya. Kemudian kalau tidak dikunci dari dalam, ya kita perhatikan ini masalah yang sering terjadi juga. Begitu terbuka lampu WC terbuka. Ya. Mohon maaf secara pemikiran logika dari daerah belum saya tutup sudah redup. Apalagi kalau saya tutup mungkin tambah gelap. Tidak mau tutup, diganjal pakai kaki. Ya. Diganjal pakai kaki begini. Ya. Atau suruh temannya ngantri di sini, tanya kalau ada orang bilang saya di dalam. Ya. Biasa ya. Nah, ini tidak usah diganjal pakai kaki begini. Yakin saja kalau misalkan warna hijau, yakin mati buka, masuk, rapatkan kunci dari dalam, baru nyala lampu terangnya. Ya. Kalau dirapatkan saja tanpa dikunci, tidak akan nyala. Ya. Dikunci dari dalam tanpa dirapatkan seperti ini, tidak nyala. Jadi nanti dirapatkan dan dikunci dari dalam, baru nyala lampu terangnya. Ya. Ada juga kejadian ibu-ibunya masuk di WC di lavatory ini, langsung duduk, ceboknya di bawah di lantai. Hati-hati menumpahkan air di pesawat. Ya. Kenapa pesawat dikasih karpet? Salah satu fungsinya apabila air tertumpah harus akan ya sebelum dimakan mengenai kabel. Di bawah tempat duduk bapak ibu penuh kabel-kabel. Sedikit kena air koslet habis. Ya. Jadi hati-hati termasuk penggunaan air di pesawat. Ada juga jamaah pulang dari haji cerita bagusnya naik pesawat, enaknya naik pesawat. Satu di kekurangannya apa bu? Tidak ada timba, zero asap. Tidak ada timba di dalam. Ya, jadi ceboknya nanti pakai tisu. Ya, tisu. Ya, tidak ada pasir. Ya, di dalam itu mau ambil tisu, kemudian usap satu kali, buang. Ya, tidak usap, lihat buang. Ya, usap, buang. Kalau satu kali usapan belum bersih, ambil lagi satu potong tisu, usap lagi, buang lagi. Ambil lagi kalau belum bersih, usap lagi, buang lagi. Tidak usah satu kali ambil, baru ini digosok-gosok. Itu juga sering terjadi, bos. Kasihan kru pesawat membersihkan nanti, ya. Apalagi kalau bukan di lubang klosetnya, ya. Ini kalau kita menyiram kotoran di kloset ini, kalau kita menyiram kotoran di kloset, kira-kira bunyinya seperti ini kalau kita siram kotoran. Itu kalau kita menyiram kotoran begitu, warna air yang keluar menyiram kotoran kita itu warna kebiru-biruan. Jangki lagi bilang sakit. Apa kalai kenapa warna biru? Bukan dari baganta. Jadi ini pesawat ini tidak bisa bawa air terlalu banyak. Jadi air yang dipakai untuk menyiram kotoran itu air daur ulang. Ya pernah gila orang Bugis atau Makassar bikin contoh. Ya itu ususnya itu diperas atau ditarik terus sampai padat kotorannya sampai keluar kira-kira kantong air di pesawat begitu atau kantong kotoran di pesawat begitu. Jadi semua BAB air kecil kita masuk ke satu kantong besar kemudian diperas sampai keluar semua airnya sampai padat kotorannya. Air yang keluar itu didaur ulang dengan proses kimia, itulah warna kebiru-biruan dipakai siram kotoran. Tetapi yang itu pun bersih. Ya, itu air daur ulang. Yang di keran itu air bukan air daur ulang, tapi terbatas. Ya. Di sini warna keran merah, airnya warna biru berarti tidak panas. Ya. Jadi sebentar pun bisa dicoba nanti masuk ke laboratoriumnya. Di pesawat banyak WC di depan, di tengah dan di belakang. Ya. Yang paling penting ini kalau tidak diminta-minta. Ya. Kalau tidak diminta-minta, namanya terjadi kecelakaan pesawat, ya pendaratan. Kalau bukan dilakukan di daratan, kebanyakan dilakukan di laut. Ya, karena untuk meminimalisir korban. Ya, kalau pendaratannya di tanah atau di daratan atau misalkan di hutan, nanti ada tangga darurat itu tangga karetnya. Silakan bapak ibu meluncur dengan seperti posisi naik motor. Jangan rebahan, karena kalau rebahan susah berdiri kalau tiba di bawah. Ya. Nah, kalau di lautan, karena kebanyakan pilot dan pilot itu mengarahkan ke laut. Ya. Kalau di laut ada namanya baju
akan terjadi kecelakaan pesawat. Pesawatnya sudah goyang begini, pesawatnya di atas kolam renang, kolam buatan. Ombaknya pun ombak buatan, seperti di tengah laut. Jadi kru menyuruh kami lompat, misalkan akan terjadi kecelakaan pesawat, lompat, kemudian berenang ke perahu karet. Itu pun susahnya minta ampun, banyak air kolam saya minum. Saya tidak lancar berenang. Ya. Susah itu. Ini baju pelampung, kenapa warna oranye? Supaya dari jauh terlihat oleh tim SAR untuk mengevakuasi kita. Baju pelampung ada di bawah tempat duduknya masing-masing. Ya. Nanti di pesawat. Ya. Di pesawat. Ini di pesawat yang asli ada pelampung. Cara pakainya, kalau sudah mendengar bahwa Bapak Ibu silahkan pakai baju pelampung. Ya. Atau Bapak Ibu silahkan persiapkan baju pelampung. Ini baju pelampung langsung diambil dari bawah tempat duduknya. Cara pasangnya seperti ini. Ini yang di belakang. Ya, langsung dipasang saja begini. Kemudian diikatkan di pinggang kita, disesuaikan dengan ukuran pinggang kita. Nah, dipakai begini menunggu aba-aba bentuknya. Jangan ditarik dulu. Kalau ini ditarik, jangan dikembangkan dulu. Kalau ini ditarik, otomatis akan menunggu. Kenapa tidak dikembangkan dulu? Karena kita lihat kondisinya sempit, tidak dapat dengan pelampung. Kapan dikembangkan pada saat guru mengatakan, Bapak Ibu silakan semua lompat ke laut. Nah, inilah ditarik, otomatis akan menghubung. Kalau belum maksimal, saya saja lompat di kolam buatan itu, ombak buatan, saya sudah tarik, sudah mengembus, saya takut lagi, terpaksa saya tiup lagi. Nah, kalau tidak maksimal mengembusnya, bisa kita bantu dengan meniup ini kiri kanannya untuk menambah darah. Nah, terus saya sudah tarik, mengembus, saya tiup lagi, saya bismillahirrahmanirrahim, saya lompat, waduh, semuanya rata-rata minum air kolam. Nah, begitu pun naik ke perahu karet itu, perahu karet licinnya minta. Ini baru simulasi. Saya tidak bisa membayangkan kalau benar-benar terjadi. Cuma ini ilmu saja. Tidak usah kita pikir, walaupun tidak diingatkan, kalau ajal tidak ada yang masalah. Saya sampaikan. Kemudian ada ini sempritan, kemudian ini menyala. Kalau gelap, menyala, membantu evakuasi. Yang paling penting ini garis lantai. Ini garis lantai. Ya, waktu yang dikasih kepada kru pesawat untuk menyelamatkan penumpang apabila terjadi kecelakaan pesawat itu tidak lebih dari 1,5 menit. Tidak lebih dari 120 detik. Kapan penumpang masih di pesawat sementara terjadi kecelakaan dan lebih dari 1,5 menit, lebih dari 120 detik, risiko ledakan pesawat tidak ditanggung. Ya, jadi begitu cepat, begitu sempit waktu yang dipakai untuk meninggalkan pesawat. Tidak lebih dari 1,5 menit. Cara meninggalkan pesawat kalau terjadi kecelakaan, apalagi misalkan kalau di tengah hutan, ya sangat gelap malam hari, ini namanya garis lantai.